Baik, kita mulai kuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa, siang ini kita akan membahas topik perkuliahan tentang hukum tata negara dalam keadaan darurat. Yang kita maksud dengan hukum tata negara dalam keadaan darurat itu ialah satu keadaan yang terjadi di dalam praktek ketatanegaraan kita atau perjalanan ketatanegaraan kita yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara biasa merujuk pada ketentuan-ketentuan baik di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi keadaan darurat itu dapat dikatakan sebagai satu keadaan yang luar biasa, yang agak berbeda dengan keadaan bahaya, berbeda juga dalam satu keadaan yang disebut dengan hal ihwal, kegentingan yang memaksa. Nah, kalau keadaan darurat itu sudah rumusnya ada di dalam pasal 12 dari Undang-Undang Dasar keadaan bahaya. Rumusnya ada di dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 45 bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan akibat dari keadaan bahaya itu harus diatur dengan undang-undang. Begitu juga di dalam pasal 22 dari Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kelihatannya kalau pasal 22 itu adalah keadaan bahaya, bahaya itu bisa fisik maupun non fisik begitu. Bisa juga ada kerusuhan, ancaman separatisme, pemberontakan, dan lain-lain itu diatur dalam pasal 12. Tapi kalau pasal 12 itu selain membahas keadaan seperti itu, juga membahas keadaan bencana, misalnya bencana disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh manusia, seperti yang dulu kita menyaksikan ada COVID ya. Dasar pemberlakuan keadaan bahaya adalah merujuk pada Undang-Undang Kesehatan yang sumbernya ada di dalam pasal 12 dari Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dalam keadaan perang, keadaan kerusuhan dan lain merujuk kepada pasal 12 yang melahirkan Perpu nomor 23 tahun 1959, yaitu Perpu tentang keadaan bahaya yang membagi berbagai tingkatan keadaan bahaya itu, mulai dari keadaan perang ya, kemudian keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan lain sebagainya. Dan dalam pasal 22 itu spesifik membicarakan kewenangan Presiden untuk melakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pemerintah harus mengambil satu keputusan, harus mengambil satu tindakan, tapi tidak ada dasar hukumnya atau berada dalam keadaan kevakuman hukum, maka Presiden berwenang untuk melakukan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar RI tahun 49 maupun di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dipakai istilah undang-undang darurat ya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 menggunakan istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi Undang-Undang darurat dalam Konstitusi dan UUD 4 Undang-Undang Dasar sementara 50 itu sama pengertiannya dengan Undang-Undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi dalam keadaan yang hal ihwal kegentingan memaksa seperti itu, Presiden berwenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mempunyai kekuatan setara dengan undang-undang, tetapi jangkauan berlakunya itu terbatas ya. Hari ini Presiden keluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, besok Presiden sudah menyampaikan kepada DPR untuk segera dibahas dan terserah pada DPR untuk menerima atau menolak, dan itu sudah harus dibahas dalam persidangan DPR yang berikut. Jadi DPR itu ada masa sidang ya, dibagi biasanya 4 masa sidang tiap 3 bulan begitu, dan ketika masa sidang pertama dikeluarkan Perpu, maka pada akhir masa sidang kedua Perpu itu sudah harus dibahas oleh DPR apakah akan diterima atau akan ditolak oleh DPR. Kalau diterima, dia disahkan menjadi undang-undang. Kalau ditolak, maka Perpu itu otomatis harus dicabut. Itu penyelesaiannya baru tahun 2004 saya coba selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah kalau DPR itu menolak,
mengesahkan Perpu, maka Perpu itu otomatis dinyatakan tidak berlaku dan tidak perlu ada tindakan pencabutan dan lain. So kalau tidak, waktu itu kontroversial betul. Kalau Perpu dikeluarkan dia berlaku. Untuk mencabut Perpu itu pakai apa? Mencabut Perpu ya harus pakai Perpu juga. Perpunya harus dibawa lagi ke DPR, nggak ada selesainya. Jadi pada tahun 2004 saya mendraft undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang diubah jadi Undang 12 tahun 2011. Nah, pengaturan tentang Perpu itu sudah agak lebih jelas ya. Dalam situasi seperti apa aja Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Belakangan ada putusan MK juga yang memberikan syarat-syarat keadaan ihwal, hal ihwal kegantian yang memaksa itu seperti apa. Nanti sudah cari aja putusan MK-nya. Dan pada intinya adalah bahwa dalam keadaan hal ihwal kegantian yang memaksa seperti itu, maka Presiden dapat melakukan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi UUD 45 punya mekanisme mengatasi keadaan bahaya, mempunyai mekanisme mengatasi satu keadaan di mana pemerintah harus bertindak, tapi terdapat kevakuman hukum sehingga pemerintah harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Walaupun kedua-dua mekanisme ini dapat dikatakan sebagai bagian daripada keadaan hukum tata negara darurat, tapi yang ingin saya jelaskan sekarang itu sebenarnya jauh lebih daripada keadaan bahaya, jauh daripada hal ihwal kegentingan memaksa, tapi satu keadaan yang sebenarnya konstitusi juga tidak memberikan jalan keluar terhadap satu masalah yang sebenarnya terjadi. Sekarang pun sebenarnya kita sedang menghadapi problematika itu juga. Sesudah diadakan amandemen terhadap Undang-Undang 145, ya saudara bisa bayangkan bahwa di 45 di amandemen ini ada bolong-bolong yang juga menimbulkan satu problematik lihat dari sudut pandangan akademik, yaitu misalnya tentang masa jabatan lembaga-lembaga negara dan pelaksanaan pemilihan umum. Kalau Presiden sudah jelas dikatakan masa jabatannya adalah 5 tahun, sudah itu dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Masa jabatan DPR, MPR berapa lama? Nggak ada diatur dalam konstitusi, tapi ada implisit ada dikatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Jadi pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pasal 22I UUD 45. Jadi implisit ada 5 tahun. 5 tahun itu kemudian diadakan pemilihan umum, lalu Undang-Undang MD3 sekarang ini menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR, DPD, dan lain-lain itu MPR adalah 5 tahun. Pemilu diadakan sekali dalam 5 tahun. Lalu kemudian bagaimana kalau pemilu itu gagal dilaksanakan? Bisa juga karena bencana alam, ya. Misalnya ada megatrust yang terjadi di selatan Jawa sehingga pemilu tidak bisa dilaksanakan. Atau mungkin juga ada faktor-faktor lain, ya. Mungkin ada pemberontakan, mungkin juga ada kerusuhan, ada macam-macam hal terjadi sehingga pemilu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sekali 5 tahun. Akibatnya apa? Masa jabatan DPR habis, DPD habis, MPR habis, Presiden Wakil Presiden juga habis, para menteri juga bubar setelah 5 tahun. Lalu terjadi kevakuman kekuasaan. Siapa yang dapat mengatasi keadaan ini? So dulu waktu tahun 1967 pada waktu itu terjadi peristiwa G30S, kemudian muncul Super Semar, ya. Pak Harto terus mengambil alih kekuasaan, lalu dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS yang dalam tafsirnya mengatakan MPR itu mempunyai fungsi sama dengan MPR yang dimaksud oleh UUD 45. Ketika Bung Karno dimakzulkan, ya, diminta pertanggungjawabannya 2 kali, ditolak oleh MPR. Atas MPRS menunjuk pengemban Super Semar, mengangkat pengemban Super Semar menjadi pejabat presiden.
sampai dilaksanakannya pemilu. Jadi waktu itu krisis terjadi, MPRS berwenang untuk menunjuk pejabat presiden. Sekarang MPR itu apa bisa menunjuk pejabat presiden? Gak bisa juga, gak bisa lagi. Ya, bahkan apabila pas 5 tahun, maka MPR itu sudah habis masa periodenya, sementara pemilu gagal dilaksanakan, misalnya. Jadi tidak ada lembaga yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden atau untuk menunjuk pejabat presiden. Saya lama memikirkan masalah ini, pernah dulu MPR meminta pendapat saya tentang hal itu. Saya mengajukan satu draft beberapa amandemen terhadap pasal-pasal UUD 45 dalam keadaan kalau keadaan darurat semacam itu terjadi. Tapi sampai hari ini itu belum ada langkah apapun yang ditempuh oleh MPR, sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi suatu saat kalau sekiranya memang itu benar-benar terjadi nanti. Walaupun ada potensi juga sebenarnya tentara dan polisi untuk mengambil alih kekuasaan, karena amandemen UUD 45 sekarang mengatakan bahwa jika presiden itu masa jabatan menteri dan lain-lain itu kan selesai dalam waktu bersamaan dengan presiden, tapi tidak Panglima TNI dengan Kapolri. Nah, kalau dulu Panglima TNI itu adalah anggota kabinet, Panglima ABRI misalnya dulu adalah pejabat setingkat menteri negara, diangkat oleh presiden pada saat pembentukan kabinet dan berhenti pada saat berakhirnya masa jabatan kabinet. Jadi bahkan pada waktu itu sempat antara Panglima ABRI itu merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan, masa Pak Harto seperti itu. Sekarang kan tidak. Panglima TNI itu diajukan oleh presiden kepada DPR untuk minta persetujuan. Diangkat, itu nggak ada masa jabatannya. Sampai berapa, mungkin karena waktunya dia pensiun, atau di tengah jalan dia diganti oleh presiden. Jadi andai kata masa jabatan presiden berakhir, 5 tahun pemilu tidak bisa dilaksanakan, menteri-menteri bubar semua, yang tinggal ada Panglima TNI sama Kapolri. Jadi sebenarnya dua-dua itu bisa ngambil alih kekuasaan sebenarnya. Jadi, tapi tidak banyak orang berpikir tentang hal itu, tapi saya kira kita yang belajar hukum tata negara tentu akan memikirkan, dan juga ada implikasi-implikasi ke arah sana sebenarnya. Ya, dalam keadaan yang darurat seperti itu, hanya yang eksis hanya Panglima TNI dan Kapolri, dan dua-duanya itu bisa sementara mengambil alih kekuasaan, atau memang juga bisa juga betul-betul diambil alih kekuasaan itu tidak terjadi seperti itu ya. Nah, saudara, lepas daripada persoalan pasal 12 dan pasal 22 terkait dengan keadaan bahaya dan kewenangan presiden mengeluarkan perpu, saya ingin menjelaskan peristiwa-peristiwa ketatanegaraan yang terjadi sepanjang sejarah ketatanegaraan kita yang di luar pasal 12 dan pasal 22 UUD 45 itu. Seperti kita ketahui bahwa UUD 45 disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sistem pemerintahan yang kita pada waktu itu disahkan tanggal 18, presiden dan wakil presiden dipilih, tapi belum ada kabinet, belum ada apa. Kabinet baru disusun tanggal 19 Agustus tahun 1945. Jadi presiden sudah punya kabinet tanggal 19, tapi tidak ada DPR, tidak ada yang lain-lain, Mahkamah Agung semua belum ada. Itu diatur di dalam aturan peralihan yang mengatakan dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka presiden menyelenggarakan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini. Jadi dengan dibantu oleh sebuah komite nasional. Jadi presiden itu memegang kekuasaan sendiri pada waktu itu. Kekuasaan dia sebagai ketua Mahkamah Agung, sebagai DPR, sebagai MPR. Presiden hanya dibantu oleh sebuah komite nasional. Ya, komite nasionalnya dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 di Gedung Kesenian di depan Pasar Baru, Tanah Sulang. Dilantik di situ, dan pada waktu itu orang dilantik itu sederhana aja, ya, nggak rumit amat ya.
Saya menginterview beberapa orang yang dilantik menjadi anggota KNIP dan bahkan ketua KNIP-nya pada waktu itu, yaitu Mr. Kasman Simodimejo, ketua KNIP, ketua DPR yang pertama dalam sejarah Republik. Jadi mereka bilang ya itu kumpul-kumpul aja, ya udah yuk jadi anggota KNIP, begitu aja, jadilah. Ya. Salah satu yang saya interview waktu itu adalah Muhammad Natsir. Belakangan dia jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Ya, dia sebenarnya hanya datang dari Bandung ke Jakarta untuk mengurus sekolah tinggi Islam itu yang menjadi UII di Jogja sekarang. Ya, sekolah tinggi Islam itu perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia, disponsori oleh Jepang, berdiri pada tahun 1943. Jadi datang ke situ terus diberitahu sama Kak Harun Zakir, nanti malam ada pembentukan komite nasional. Saudara Natsir ikut saya aja. Jadi waktu katanya ada orang perempuan yang mengabsen satu-satu orang masuk, terus Kak Harun Zakir orang kenal semua dia karena dia anggota BPUPKI. Terus Kak Harun Zakir bilang, ini yang di belakang saudara Natsir. Terus dicatat Natsir. Natsir langsung dilantik jadi anggota komite nasional. Jadi dia cerita sama saya berketawa-ketawa. Dia bilang, ya awal-awal kemerdekaan itu semacam sesuatu lucu-lucu, tapi enggak, itu terjadi. Maka dibentuklah komite nasional Indonesia Pusat namanya, KNI atau KNIP ya, yang dipimpin Pak Kasman hanya beberapa bulan dengan tugas membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara. Ya, UUD 45 itu dibentuk, disahkan tanggal 18 Agustus 45 dan dimaksudkan hanya berlaku untuk 2 kali 6 bulan saja, jadi nggak akan selama-lamanya. Ya. Walaupun pada zaman Orde Baru dikatakan UUD 45 itu nggak boleh dirubah, nggak boleh diganti, begitu segala macam itulah pada waktu itu, sehingga jadi bahan perdebatan baik akademik maupun politik. Apa betul UUD 45 itu nggak bisa dirubah atau nggak bisa diganti ya. Ya, debat pada waktu itu panjang sekali. Tapi sejatinya dilihat dari sudut pandang akademik, sebenarnya aturan tambahan dan aturan peralihan UUD 45 itu sebenarnya memberikan satu isyarat bahwa keberlakuan UUD 45 itu hanya sementara, hanya untuk 2 kali 6 bulan saja. Kata-katanya itu dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya itu berakhir kapan? 15 Agustus 45, karena Kaisar Jepang muncul di Tokyo dan mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Itulah berakhir Perang Asia Timur Raya. 2 hari kemudian kita proklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Jadi dalam 6 bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, maka Presiden menjalankan segala sesuatu yang diatur oleh Undang-Undang Dasar ini dengan bantuan sebuah komite nasional. 6 bulan. Lalu ayat 2-nya mengatakan, dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. 2 kali 6 bulan. Ya. Jadi Perang Asia Timur Raya berakhir tanggal 15 Agustus 45. 2 kali 6 bulan itu akan berakhir tanggal 15 Agustus tahun 1946. Sebab itulah pada bulan November tahun 1945 keluar maklumat pemerintah. Ya. Pertama, salah satu maklumat itu tanggal 3 November, maklumat tentang berdirinya partai politik dan pemilihan umum. 3 November 45. Ya. Pemerintah menganjurkan kepada rakyat untuk segera membentuk partai-partai politik, ya. Dan pemerintah berharap partai politik sudah terbentuk sebelum dilaksanakannya pemilihan umum pada bulan Februari tahun 1946. Coba lihat, sangat sistematik pemerintah berpikir. 15 Agustus 45, Perang Asia Timur Raya berakhir, Undang-Undang Dasar 45 berlaku. Dalam 6 bulan Presiden memegang kekuasaan penuh. Dalam 6 bulan MPR sudah harus terbentuk, 6 bulan lagi. Bersidang menetapkan Undang-Undang Dasar. 15 Agustus sampai dengan
1 Februari tahun 1946. Berarti kan memang 6 bulan. Jadi 6 bulan saya tidak sebut. Ya. Pokoknya partai harus terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu Januari 1946. Artinya Januari 46 itu sudah harus terbentuk DPR dan MPR. Lalu kemudian dalam 6 bulan sesudah MPR terbentuk, dia sudah selesai menyusun Undang-Undang Dasar tetap. Berarti sampai 1546 memang tepat waktunya akan partai-partai politik berdiri, ya partai-partai politik berdiri. Yang pertama kali berdiri justru PKI. PKI-nya itu berdiri tanggal 21 Oktober tahun 1945. Jadi saya membantah banyak sekali buku-buku sejarah mengatakan bahwa partai-partai politik berdiri akibat maklumat tanggal 3 November 45. Hampir semua buku sejarah bicara begitu. Tapi saya bisa membuktikan dari koran-koran yang terbit awal kemerdekaan bahwa Partai Komunis Indonesia berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945 dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf, ya, ketua PKI yang hidup kembali pada waktu itu. Nah, sebelumnya juga tanggal 18 Agustus 45 itu sudah berdiri Partai Nasional Indonesia sebagai PNI Staats Party, PNI Partai Negara. Jadi dulu tuh pernah PPKI itu memutuskan Republik Indonesia itu hanya punya satu partai, Staats Party, Partai Negara, ya, yang diketuai oleh Soekarno. Makanya partainya dinamakan PNI Staats Party, diketuai oleh Bung Karno sendiri. Dan sudah terbentuk misalnya Mr. Wilopo menjadi ketua PNI Staats Party Jakarta, ada Manai Sofyan menjadi ketua PNI Staats Party Sulawesi, dan seterusnya begitu. Tapi ditentang oleh banyak orang. Ini masa negara demokrasi kok hanya satu partai. Nah, makanya 3 November 45 itu keluar maklumat Wakil Presiden Hatta untuk mendirikan partai-partai politik. Jadi kadang-kadang kita ini sejarahnya jangan taklid aja, Pak turut aja, harus dicek satu demi satu betul atau tidak sih argumentasinya. Ya seperti juga misalnya doktrin kita pada waktu zaman Orde Baru kan, UUD 45 nggak boleh dirubah, UUD 45 berlaku. Oh betul sih, kita ini akademisi, kita harus mempersoalkan segala sesuatu yang dianggap sudah seperti itu. Fakultas hukum bisa, apalagi itu fakultas sastra, jurusan filsafat, apapun ditanya Tuhan itu ada apa enggak aja bisa diperdebatkan di jurusan filsafat. Bahkan di jurusan filsafat itu argumen bahwa Tuhan itu ada sama kuatnya dengan argumen yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, sama kuat. Jadi bisa aja debat hukum, kita nggak bisa debat soal itu. Jadi filsafat bisa aja memperdebatkan hal-hal yang sangat fundamental dan prinsipil seperti itu. Nah, jadi 3 November 45 partai-partai berdiri, pemilu mau dilaksanakan Februari tahun 1946, tapi sejarah mencatat bahwa pemilu Januari 46 itu tidak dapat dilaksanakan. Mengapa tidak bisa dilaksanakan? Ya, karena proklamasi 17 Agustus 45 itu negara baru merdeka. Ya, kita yang menyatakan kita merdeka. Belum ada satupun negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, syarat menurut hukum internasional berdirinya sebuah negara antara lain adalah pengakuan dari negara lain atau pengakuan secara internasional. Pada waktu diproklamasikan tahun 45 itu kita belum ada satupun negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya. Walaupun diplomasi itu dilakukan, antara lain dalam sejarah dicatat ada Kongres Umat Islam dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 1 sampai tanggal 7 November tahun 1945. Nah, ketika selesai Kongres Umat Islam itu, maka Ketua Kongres itu Dr. Sukiman Giriosenjoyo. Sukiman itu jadi Perdana Menteri Indonesia tahun 1952. Ya,
nanti Kabinet Sukiman. Sukiman itu orang Indonesia yang pertama kali menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Ya. Pada waktu itu Pak Hatta jadi bendaharanya. Sesudah Sukiman selesai, maka Pak Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Nederland. Sukiman itu bersekolah di Universitas Amsterdam di Fakultas Kedokteran dan dia pulang sudah sebagai dokter di sini. Dan Sukiman itu dalam satu pidato radio Jogja, tapi direspon oleh Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah di India pada waktu itu. Ada dua message Sukiman itu kepada dunia. Pertama, message-nya ditujukan kepada ketua dari All Indian Congress, ya, Jawaharlal Nehru, ya, meminta supaya India mensupport kemerdekaan Indonesia. India sendiri waktu itu juga belum merdeka. India sendiri baru merdeka tahun 1947, ya, 2 tahun daripada Indonesia. Dan dia juga message-nya minta kepada Muhammad Ali Jinnah, ya, ketua dari All Indian Muslim League, ya, supaya mensupport kemerdekaan Indonesia. Dan itu pidatonya besok itu dijawab oleh Nehru dan dijawab oleh Muhammad Ali Jinnah. Jinnah bahkan meminta dengan sangat kepada tentara Muslim India dari divisi ke-21 tentara Punjab, ya, supaya tidak ikut bertempur dengan tentara Inggris melawan rakyat Indonesia yang mau merdeka. Jadi itu diplomasi yang pertama dalam sejarah kita. Dan akibat pidato Jinnah itu, maka ada 2 disersi dari divisi 21 Punjab. Pertama di Surabaya dan yang kedua di lapangan Banteng di Jakarta. Wetervreden namanya zaman dulu, ya. Jadi yang sangat mengesankan itu justru yang memimpin disersi di Surabaya itu adalah Kapten Muhammad Ziaul Haq yang belakangan menjadi Presiden Pakistan. Jadi mereka disersi dan kemudian tidak mau bertempur di pihak Inggris untuk melawan rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, message Sukiman itu ditujukan kepada Raja Saud. Raja Saud bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia. Kebetulan pada waktu itu orang umat Islam sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Jadi merespon permintaan Sukiman itu, Raja Saud itu datang ke Padang Arafah, ya, tempat orang wukuf, dan dia menyampaikan pesan kepada jemaah haji supaya mendoakan Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Jadi pada waktu itu, ya, bayangkan orang pergi haji itu bisa ratusan ribu, ya, pada waktu itu, dan dari segala penjuru dunia. Dan message dari Raja Saud itu cukup bergaung kemana-mana, sehingga dalam sejarah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, baru Saudi Arabia, dan kemudian baru Afghanistan. 3 negara itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia kemudian agak punya gigi juga menghadapi Belanda, ya, karena memang dalam diplomasi sudah ada negara yang mengakui keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Jadi Mesir yang pertama kali itu Mesir. Dan dulu guru besar kita di sini Profesor H.M. Rashidi, ya, itu orangnya yang dulu bersama-sama dengan kakeknya Anies Baswedan itu, Abdurrahman Baswedan dan Haji Agus Salim, ya. Ada satu lagi 4 orang menghadap Raja Farouk, meminta supaya Raja Farouk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Raja Farouk umumkan pengakuan itu, dan Pak Rashidi itu orang pertama diangkat menjadi duta besar di Republik Mesir, Kerajaan Mesir pada waktu belum jadi Republik. Ya, beliau, Anda mungkin nggak ketemu Pak Rashidi. Ya, saya pernah jadi asisten Pak Rashidi di sini dulu, mengajar mata kuliah hukum Islam, ya. Tapi sudah meninggal mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi waktu saya jadi Menteri Kehakiman, beliau masih hidup, Pak Rashidi itu. Saya pernah datang ke rumah beliau dengan Gus Dur. Tapi Gus Dur ngomong pakai bahasa Jawa, jadi saya nggak ngerti apa yang dia bilang. Kata Gus Dur bilang,
Pak Rasidi itu kawan bapaknya almarhum Ki Haji Wahid Hashim gitu. Jadi orang Fakultas Hukum kita ini yang diangkat menjadi duta besar di Mesir pada waktu itu, dan yang kedua itu saya anak muda, sangat kasihan orang itu umurnya 31 tahun, baru dia dapat gelar master dari Universitas Kairo dalam bidang filsafat Islam, itu diangkat menjadi duta besar untuk Afghanistan. Tapi sayang ketika dia terbang dari dari Teheran, dari Iran sekarang ke Kabul, pesawatnya itu jatuh dan dia meninggal. Itu saya berkali-kali minta kepada Kementerian Luar Negeri agar memberi bintang Mahaputra kepada, namanya itu Ismail Banda, orang Medan, ya. Umurnya 31 tahun, pada waktu itu diangkat jadi dubes Afghanistan yang mengakui kemerdekaan kita, tapi meninggal karena pesawatnya jatuh. Nah, jadi diplomasi mengakui kemerdekaan kita, tapi yang terjadi adalah bahwa tentara Belanda begitu cepat menduduki kota-kota besar, terutama yang diduduki adalah Jakarta. Ya. Belanda itu mulai mendarat tanggal 29 Agustus tahun 45 dengan angkatan udara di Kemayoran waktu itu, dan angkatan laut Belanda juga dari Singapura mendarat di Tanjung Priok, dan mereka mulai menduduki Jakarta, sehingga nggak punya pilihan. Pada waktu itu pemerintahan kita terpaksa pindah ke Jogja, ya. Ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja karena di sini kita nggak bisa bertahan terhadap tentara Belanda. Tapi di Jogja ada Sultan Jogja yang justru malah di luar dugaan membela Republik. Itu terjadi dalam sejarah. Nah, dalam keadaan seperti itulah terjadi situasi yang darurat dalam sejarah ketatanegaraan kita. Cara mengatasi keadaan daruratnya itu tidak merujuk pada pasal 12 dan juga tidak merujuk pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dilakukan pemerintah pada waktu itu? Mengeluarkan sebuah maklumat, ya. Maklumat tanggal 16 November tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial kepada sistem parlementer. Perubahan itu cukup besar, mengubah sistem pemerintahan. Ya. Kenapa berubah? Karena fakta di lapangan itu tentara kita belum tersusun dengan rapi, ya. Walaupun sudah ada tentara, tapi masih menggunakan senjata yang terbatas, ya, bekas senjata tentara Jepang. Kita menghadapi Belanda yang disupport oleh tentara sekutu. Di Surabaya misalnya terjadi perang luar biasa besarnya, justru antara kita melawan tentara Inggris malah. Yang Inggris itu sebenarnya nggak ada urusannya sama kita, ya. Cuman ya karena tugas Inggris itu adalah melucuti senjata tentara Jepang, ya. Tapi ya, rakyat kita mengatakan jangan diambil senjata tentara Jepang ini, kami perlu. Maka terjadi clash di mana-mana, ya. Jakarta hampir seluruhnya terjadi peperangan. Dan pada waktu itu disadari bahwa tentara kita itu tidak cukup kuat untuk face to face berhadapan dengan tentara Belanda ataupun dengan tentara sekutu. Itu fakta sejarahnya seperti itu. Dan dalam menghadapi situasi seperti itu, maka pemerintah berpikir kita selain berperang, kita juga harus menggunakan kekuatan diplomasi. Nah, perang dan diplomasi. Dua-duanya itu kemudian saling topang menopang, ya. Perang itu mendukung diplomasi, diplomasi pun juga mempengaruhi perang. Seperti misalnya contoh, ada serangan umum Yogyakarta tahun 49, ya. Jadi serangan umum 1 Maret. Kalau dulu ada filmnya zamannya Pak Harto gitu, ya. Kalau sekarang sih mungkin nonton film itu jadi kontroversial. Menjadi pertanyaan juga kenapa Jogja diserang, ya. Karena pada waktu itu Jogja bukan lagi ibu kota Republik Indonesia. Ibu kota Republik sudah pindah ke Bukit Tinggi, ya. Dan pada waktu itu pemerintahan nggak ada di Jogja, ya. Soekarno-Hatta dan sejumlah menteri justru ditawan di Pulau Bangka selama 8 bulan. Pemerintah Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua PDRI Syafruddin Prawiran Negara dari Bukit Tinggi. Jogja dalam keadaan vakum. Tapi Pak Harto menyerang Jogja.
Menyerang Jogja pun apa kalau kita pikir ya. Ya. Tapi ya yang diharapkan bukan dampak militer, tapi diharapkan bahwa serangan itu ya menimbulkan dampak politik kepada dunia bahwa tentara Indonesia itu masih punya kekuatan. Nah, dia bisa menyerang Jogja yang pada waktu itu dikuasai oleh tentara Belanda. Artinya diplomasi Syafruddin perwira negara yang ada di Utan ataupun Palar yang ada di PBB maupun Darsono yang ada di saudara-saudara di New Delhi itu dapat ditopang oleh militer. Dan militer dan diplomasi itu saling topang menopang untuk mempertahankan kemerdekaan kita tahun 45 itu. Nah, jadi pikiran untuk diplomasi Bung Karno dan Hatta itu dianggap tidak capable untuk berunding ya dengan kekuatan Belanda dan kekuatan sekutu. Bukan mereka tidak pintar. Ya. Bung Hatta sangat pintar. Bung Hatta lebih kapasitasnya untuk berunding dan diplomasi lebih daripada Bung Karno. Bung Karno kalau pidato jago, tapi diplomasi Hatta jauh lebih mumpuni ya. Waktu konferensi meja bundar di Den Haag yang mimpin delegasinya Pak Hatta, bukan Bung Karno. Nah, kenapa mereka tidak dianggap capable untuk berunding? Karena dianggap Soekarno-Hatta itu orang yang bekerja sama dengan Jepang. Dan dianggap pada waktu itu, kemerdekaan kita tahun 45 itu adalah sebagai hadiahnya Jepang. Pada waktu itu propaganda seperti itu. Untuk dikatakan hadiah sebenarnya tidak juga. Ya. Tapi bahwa kita itu merdeka dengan support dan bantuan Jepang, itu iya juga. Ya. Tidak seluruh Jepang itu juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu hanyalah Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Maeda. Ya. Tentara Jepang yang Angkatan Darat malah nggak mensupport. Yang mensupport itu justru Angkatan Laut. Makanya teks proklamasi 17 Agustus 45 itu kan disusun di rumah Laksamana Maeda. Ya. Rumahnya di sebelah gereja di Taman Suropati, di Menteng itu. Kan ada Museum Naskah Proklamasi. Di situ rumahnya Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah semacam perwakilan Angkatan Laut Jepang di Pulau Jawa. Jadi, saudara harus paham ya, waktu kita merdeka tahun 45, waktu penjajahan Jepang tahun 45 itu, Indonesia itu nggak ada dalam peta Jepang. Ya, yang ada itu Asia Tenggara. Ya. Maka ada Panglima Militer Wilayah Selatan Asia Tenggara berkedudukan di Dalat, di Vietnam. Jadi ibu kotanya itu di Vietnam. Makanya Bung Karno tanggal 14 Agustus 45 sebelum proklamasi itu kan sempat terbang ke Dalat bertemu Jenderal Terauchi. Nah, itu Panglima Militer Jepang di Asia Tenggara berkedudukan di Vietnam pada waktu itu. Nah, yang ada itu hanya Malaya itu di Singapura, ya, Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa di Jakarta, dan Indonesia Timur di Makassar. Ibu kotanya di Vietnam. Jadi peta Indonesia nggak ada zaman Belanda itu. Seperti itu gambarannya ya. Nah, Angkatan Laut Jepang itu menguasai Asia Timur. Maeda itu adalah perwakilan Angkatan Laut Jepang di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang, bukan Angkatan Laut. Maka Maeda itu markasnya dia di Jalan Gunung Sahari. Itu kan markas Arma Bar kalau bahasa sekarang ini. Dan pasukan dia ada di Tanjung Priok, Angkatan Laut Jepang ada di situ. Maeda inilah orang yang mensupport kemerdekaan sampai menyusun teks proklamasi pun di rumah dia. Dia yang melindungi. Bahkan kata Kasban Sigodimojong atas perintah Maeda juga. Supaya Kasban mengamankan orang itu jalan kaki dari rumah Maeda ke Pegangsaan Timur untuk membacakan teks proklamasi tanggal 17 Oktober di bawah pengawalan Angkatan Laut Jepang, bukan Angkatan Darat. Nah, jadi karena itu dianggap Soekarno-Hatta ini pro-Jepang semua dan Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno-Hatta. Jadi pilihan kita sangat sulit. Bertempur militer, kekuatan militer kita tidak seimbang. Diplomasi, presiden, wakil presiden kita ditolak untuk berunding karena dianggap orang-orang ini orang-orang pro-Jepang. Maka pada waktu itu dicari orang yang tidak bekerja sama dengan Jepang. Ya. Yang tidak kerjasama dengan Jepang itu Sunan Syahrir. Nah, maka itulah sebabnya muncul
maklumat tanggal 16 Oktober tahun 45 tentang perubahan susunan pemerintahan sistem presidensial kepada sistem parlementer, dan menyatakan bahwa KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang tadi saya cerita diketuai Pak Kasman yang dilantik tanggal 29 Oktober 45, itu berubah statusnya menjadi parlemen sementara. Syahrir ditunjuk menjadi Perdana Menteri, dia bertanggung jawab kepada KNIP sebagai parlemen sementara. Lalu di mana posisi Soekarno-Hatta? Posisi Soekarno-Hatta tetap presiden dan wakil presiden dalam sistem parlementer, artinya presiden konstitusional sama seperti presiden Singapura atau presiden India sekarang ini. Di Singapura, presiden Singapura tidak begitu penting peranannya. Pernah ibu-ibu orang Padang jadi presiden Singapura kemarin, ya, baru diganti setahun yang lalu. Ya, orang Minang, perantau Minang di Singapura, ya anaknya itu pintar, walaupun orang tuanya itu sebenarnya punya warung Padang di Singapura, tapi dia sekolah pernah jadi gubernur bank sentralnya Singapura, terus diangkat menjadi presiden Singapura. Karena presiden Singapura tidak begitu penting peranannya. Presiden India juga sama, ya, hanya presiden konstitusional. Kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri yang ditunjuk adalah Sun Syahrir. Syahrir dilantik sesudah maklumat itu besok harinya, dan lusanya Syahrir mulai berunding dengan Belanda di Gambir, di depan stasiun Gambir itu, di sebelah markas Pramuka itu, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, di sebelah Kostrad, itu ada gedungnya kayak kapal begitu. Disitulah Syahrir pertama kali melakukan perundingan dengan tentara Belanda, dan mulai kalau pasti Belanda nggak mau mengakui kemerdekaan, ini keras begitu, dan perundingan itu dilanjutkan di Bandung, di Garjati. Makanya perundingan kita itu berapa kali dengan Belanda, perang dan diplomasi terjadi. Jadi betul-betul keadaan seperti itu, negara itu darurat betul, ya, berubah sistemnya, ya, tidak mengubah Undang-Undang Dasar 45, tidak juga berdasarkan pada UUD 45, tapi di luar cara-cara konstitusional, lalu dalam praktek kemudian dia diterima. Lalu apa sebenarnya dari sudut pandang hukum tata negara perubahan sistem presidensial kepada sistem parlementer itu? Ya, itulah disertasinya Pak Ismail Suni, ya, guru besar kita di Fakultas Hukum UI ini. Judulnya itu Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Disertasi Pak Suni itu bisa dibaca di perpustakaan sini, ya. Itu membahas tentang masalah ini, dan Pak Ismail Suni, ya, berpendapat bahwa perubahan itu terjadi karena Constitutional Convention atau konvensi ketatanegaraan. Jadi perubahan konstitusi terjadi di luar cara-cara yang normal, ya, dilakukan, dan dalam praktek dia diterima. Mungkin nanti saudara akan kuliah-kuliah lanjutan, ya, tentang apa yang dimaksud dengan konvensi ketatanegaraan. Banyak konvensi ketatanegaraan itu tidak diatur dalam konstitusi maupun dalam undang-undang, tapi dalam praktek ketatanegaraan dia diikuti dan dilaksanakan. Seperti misalnya pengaturan penanggalan ketatanegaraan, presiden menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 15 Agustus itu adalah Constitutional Convention, selalu dilakukan dan, ya, nggak pernah diubah sampai hari ini. Walaupun ada juga beberapa perubahan juga, ya, dalam praktek, ya. Dulu dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Harto misalnya ada peringatan hari keagamaan, misalnya Maulid Nabi ataupun Nuzul Quran, hanya Maulid Nabi yang diadakan di istana pas pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, dan itu dipraktekkan terus dari zaman Bung Karno sampai Pak Harto. Ya, kemarin pun Pak Prabowo melakukan lagi, ya, melakukan lagi, karena memang sempat itu agak bergeser pada waktu zamannya SBY, ya, itu sempat berubah, tapi kemudian Pak Prabowo kembali melaksanakan itu semacam
konvensi ketatanegaraan bahwa ada acara-acara tertentu yang dianggap sebagai upacara resmi kenegaraan. Nah, itu yang pertama yang terjadi dalam sejarah. Yang kedua itu terjadi pada tahun 1948. Dalam sejarah disebut dengan agresi militer yang kedua. Ya, pada waktu itu tiba-tiba Jogja diserang oleh pasukan darat dan pasukan udara Belanda. Dan lapangan terbang itu namanya Adi Sucipto ya kalau sekarang. Lapangan terbang Maguwo kan istilah zaman dulu. Itu tiba-tiba diduduki oleh militer Belanda dan pasukan Belanda bergerak ke istana Sultan Jogja yang tempat presiden juga ada di situ. Dan pagi itu kabinet sedang bersidang, ya tiba-tiba dikepung oleh tentara Belanda dan semua itu ditangkap oleh tentara Belanda. Soekarno, Hatta, dan sebagian besar anggota kabinet ditangkap. Yang nggak ditangkap waktu itu hanya Muhammad Natsir karena dia sedang dirawat di rumah sakit Bethesda di Jogja. Lalu dia cerita dengan saya, kenapa dia nggak ditangkap? Dia bilang dia lagi dirawat di rumah sakit. Yang lain ditangkap, dinaikkan ke dalam truk, dibawa ke bandara Adi Sucipto dan diterbangkan ke Medan. Terus pakai mobil dibawa ke Brastagi hanya 2 minggu. Dari Medan diterbangkan lagi ke Pulau Bangka, ke ada kota kecil namanya Mentok di utara Bangka itu, dan di sana selama 8 bulan pemimpin-pemimpin kita itu ditawan di kota kecil yang namanya Mentok di Pulau Bangka itu. Pak Syam mengatakan presiden itu tetap Soekarno walaupun dia statusnya dalam keadaan tawanan. Nah, jadi ketika saya interview Pak Syafruddin mengenai soal ini, jawab dia apa? Sambil ketawa aja dia bilang, kalau tahu ceritanya begini, katanya saya tulis aja saya presiden. Tapi sudahlah katanya. Jadi dia hanya menulis dirinya itu sebagai ketua pemerintah darurat Republik Indonesia, bukan presiden, juga bukan sebagai perdana menteri. Tapi kedudukan dia itu adalah, menurut saya adalah perdana menteri. Nah, sampai satu saat ya, itu dari 18 Desember 48 sampai dengan Juli Juli 49, ya hampir setahun ya. Perang dan diplomasi itu tidak putus-putusnya. Maka pada waktu itu Menteri Luar Negeri Belanda Van Rooyen ya disuruh oleh Perdana Menteri Belanda untuk membuka kontak dengan pemerintah Indonesia. Mereka kebingungan menghubungi siapa, menghubungi Soekarno atau menghubungi Syafruddin. Nah, yang dihubungi Syafruddin. Nah, pada waktu itu terjadi perdebatan ya, siapa yang akan berunding sama Van Rooyen ini ya. Dipilihlah orang yang paling diplomasinya itu luar biasa, yaitu Mr. Muhammad Rum ya, alumni dari Fakultas Hukum kita ini juga masih resus. Maka berundinglah yang Muhammad Rum pada waktu itu adalah Menteri Luar Negeri pada masa kabinetnya yang Bung Karno ditawan itu. Jadi yang mewakili justru ini Soekarno, dan perundingan itu ternyata perundingan Rum Van Rooyen itu mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Ya. Bukan karena perang, bukan karena senjata. Ujung-ujungnya itu menang diplomasi. Jadi pada waktu itu banyak yang tidak setuju Muhammad Rum itu berunding. Ya. Baik dari kalangan Partai Masyumi, yang partainya Rum sendiri. Syafruddin itu Masyumi ya. Rum ini kawannya, dia juga sempat marah sama Muhammad Rum. Kenapa kamu yang mewakili? Termasuk Muhammad Natsir, ketua Masyumi juga tidak setuju Muhammad Rum berunding. Termasuk Jenderal Sudirman. Tapi bukan karena politik, Sudirman yang mengatakan cukuplah Pak Rum berdiplomasi ya. Kita perang aja. Ya, pikirannya tentara. Nah, tapi akhirnya Pak Rum tetap pergi ke Kaliurang di Jogja melakukan perundingan. Ya, Muhammad Rum cerita dengan saya suatu cerita yang lucu sebenarnya.
Dia bilang gini katanya, menjelang saya masuk ke mobil mau pergi ke Kaliurang dari Jogja, Jenderal Sudirman ngotot-ngotot supaya saya jangan pergi. Dia bilang, ya saya harus pergi berunding. Ya sudahlah kalau masih mau berunding, Mr. Rum bawa ini katanya. Disalamin tangannya, terus disuruh masukin ke kantong. Terus di mobil, nanti Mr. Rum bisa memenangkan perundingan ini, kata Jenderal Sudirman. Di tengah jalan katanya saya lihat di kantong saya isinya jimat. Kata Muhammad Rum. Jadi Muhammad Rum tuh dia ketawa sama saya, dia cerita sama saya. Saudara Yusuf kan tahu ya, Jenderal Sudirman itu kan Muhammadiyah ya. Iya Pak, saya bilang. Aneh ya, kok dia percaya sama jimat ya gitu. Tapi ya sudahlah katanya ya, demi saya menghormati Jenderal Sudirman, selama saya berunding dengan Van Rooyen itu, jimat itu tetap saya kantongi katanya. Akhirnya keluarlah dalam sejarah namanya Statement Rum Van Rooyen ya, 7 Mei 1949 kalau tidak salah, yang menyatakan dengan persetujuan ini maka Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland sepakat mengakhiri permusuhan. Ya, selesai konflik itu. Kedua belah pihak ya akan bertemu di Wassenaar di Den Haag ya untuk menyusun undang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ya. Lalu dikatakan Ratu Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, selanjutnya dikatakan sehari sesudah itu, nah ini peranannya Amerika lagi. Nah, sehari sesudah itu, maka bendera Republik Indonesia Serikat akan dikibarkan di markas PBB di New York. Artinya konflik selesai. Ya, kita dengan Belanda mengakhiri konflik. Ya, kedua belah pihak berunding di Konferensi Bundar di Den Haag untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ya, konstitusi itu bukan dibuat di sini. Konstitusi itu dibuat di Belanda. Ya. Disepakati menjadi Konstitusi Republik Indonesia, dan kemudian Ratu Belanda menyerahkan kepada Soekarno, menyerahkan kedaulatan yang tidak dapat dicabut kembali. Nah, tapi bukan kepada Republik Indonesia, kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, dan lalu betul, berapa hari kemudian bendera RIS yang juga bendera merah putih dikibarkan di markas PBB, artinya Indonesia resmi menjadi anggota PBB dan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Konflik kita dengan Belanda selesai bukan dengan kekuatan senjata, tapi karena jimatnya Jenderal Sudirman. Jadi ya dalam sejarah kan banyak hal yang lucu-lucu ya, yang terjadi ya. Tapi ya itu betul-betul terjadi dalam sejarah ya. Dan itulah pertama kalinya UUD 45 itu berganti ya. UUD 45 dinyatakan tidak berlaku lagi, lalu berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat ya. Jadi besoknya itu dibentuk RIS ya. Nah, lalu sesudah Rum Van Rooyen itu, bagaimana nasibnya Syafruddin Perwira Negara? Nah, itu alur perundingan. Ya. Hanya jiwa besar Syafruddin pada itu mengatakan dia dibujuk oleh Muhammad Natsir supaya kembali menyerahkan mandat kepada Soekarno-Hatta. Dan Syafruddin dijemput pakai pesawat terbang ya. Dia mendarat di Jogja, ada upacara militer, ada Pak Harto lagi begini di depan Jenderal Sudirman. Dan hari itu Syafruddin Perwira Negara menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno-Hatta. Nah, itu lagi memperkuat bahwa Syafruddin memang bukan presiden. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi akhirnya ya terbentuk RIS ya. Selama berapa bulan aja, RIS itu tidak lama ya. Desember 49 sampai dengan 17 Agustus 40. Jadi hanya lebih kurang 8 bulan. Republik Indonesia Serikat satu demi satu bubar, akhirnya terbentuk kembali apa yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya hari ini hanya menjelaskan sampai dengan RIS itu terbentuk, tapi nanti masih banyak peristiwa-peristiwa besar ketatanegaraan kita, ya, terutama setelah pemilu, ya, terbentuknya konstituante, lalu kemudian ada peristiwa ketatanegaraan yang sangat besar dalam sejarah yang belum banyak orang tulis sampai sekarang. Itu dekret Presiden 5 Juli 1999. Itu perdebatan mengenai soal ini banyak sekali, ya.
tapi belum banyak orang menulis. Waktu saya dikukuhkan jadi guru besar di Fakultas Hukum ini tahun 98 ya waktu itu. Dalam pidato pengukuhan guru besar itu saya mengatakan bahwa teori-teori tentang dekret itu ada yang mengatakan ini Noodstatrecht atau Staatsnoodrecht ya. Negara dalam keadaan darurat atau hukum negara dalam keadaan darurat, tapi saya membantah semua itu ya. Dan saya membantah pendapatnya, ada patung di depan situ, pendapatnya Profesor Djoko Sutomo ya, yang mengatakan bahwa dekret itu adalah Noodstatrecht dan Staatsnoodrecht. Saya mengatakan tidak. Pada waktu itu tidak ada Noodstatrecht, negara dalam keadaan darurat, juga tidak ada hukum tata negara dalam keadaan darurat. Bagi saya berpendapat bahwa dekret Presiden 5 Juli itu adalah sebuah revolusi hukum. Nah, revolusi hukum itu hanya dapat dinilai secara post factum. Tindakan yang dilakukan itu inkonstitusional. Bung Karno membubarkan konstituante itu inkonstitusional. Konstituante dipilih oleh rakyat, ya kan? Dia menyatakan UD sementara 50 nggak berlaku UD 45, inkonstitusional. Tapi tindakan Soekarno itu bisa dia pertahankan dan diterima oleh rakyat. Maka secara post factum, dekret Presiden 5 Juli 59 itu sah dari sudut pandang hukum tata negara, bukan karena Noodstatrecht dan Staatsnoodrecht, tapi itu karena sebuah revolusi hukum. Itu teori saya. Ada, mungkin kalau saudara baca itu pidato ketika saya dikukuhkan jadi guru besar, saya menyinggung tentang masalah itu. Tapi sebegitu banyak para guru besar kita, Djoko Sutomo, dari kita di sini, Noto Nagoro di UGM, bahkan dalam doktrin penataran P4, ya, selalu dikatakan bahwa UD 45 dekret itu karena Noodstatrecht dan Staatsnoodrecht. Jadi Noodstatrecht itu hukum negaranya itu berada dalam keadaan darurat. Yang menurut saya tanggal 5 Juli 59 itu tidak darurat. Ya keadaan normal-normal aja. Bahkan Bung Karno sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Ya kalau dalam keadaan darurat masa presidennya ada di Jepang kan mungkin. Jadi sebaliknya juga dikatakan undang-undang dasarnya darurat juga tidak. Andai pun konstituante gagal menyusun undang-undang dasar yang baru, maka undang-undang dasar sementara tahun 1950 masih sah sebagai konstitusi yang berlaku. Jadi nggak ada alasan mengatakan itu darurat. Tapi nanti mesti panjang lebar. Nanti pada kesempatan akan datang kita akan mengkaji kalau masih ada waktu ya. Kita akan menjelaskan kembali bagaimana hukum tata negara darurat itu terjadi sesudah terbentuknya Republik Indonesia Serikat sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bung Karno pada tahun 1966-67. Itu sejumlah peristiwa besar terjadi tapi belum banyak ditulis. Mungkin dari segi ilmu politik dan sejarah sudah banyak ditulis, tapi dari segi hukum tata negara kelihatannya masih banyak yang belum ditulis. Saya kira udah cukup dulu ya. Kalau mau tanya silahkan aja dulu. Silahkan.